Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kartikasari dengan NIM 0501032114, Prodi Hukum Pidana Islam kelas 3A. Di sini saya akan mengulas studi kasus dalam perspektif hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam yang merupakan tugas UAS dari mata kuliah Hadis Hukum Pidana dan diampu oleh Ibu Nur Lailatul Musyafa'ah. Untuk kasus yang pertama yaitu mengenai rampok minimarket di Jalan Gayung Sari menggunakan pistol mainan. Dua pria dibekuk oleh polisi. Secara garis besar, kronologi kejadian tersebut ialah dua pelaku, yaitu yang satu berinisial D dan yang satu berinisial S, menjalankan aksi perampokan di salah satu minimarket Jalan Gayung Sari Barat pada hari Minggu 18 September 2022 pukul 2 WIB. Pada saat itu, pelaku pertama menjadi eksekutor, yaitu dengan masuk ke dalam minimarket dan menodong karyawan menggunakan pistol mainan serta menguras harta milik karyawan tersebut. Sedangkan pelaku kedua yaitu yang berinisial S sebagai pengawas situasi, yaitu mengawasi situasi sekitar. Setelah pelaku ini kabur, kemudian korban langsung membuat laporan kepada pihak polisi disertai dengan bukti CCTV. Setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya pelaku pun tertangkap dengan barang bukti berupa uang tunai seharga 23 juta, kemudian ada 2 buah pistol mainan, 2 unit ponsel, kemudian ada 31 pak rokok dengan berbagai merek, sepeda beat yang digunakan sarana transportasi oleh pelaku, dan 1 setel pakaian. Motif yang dilakukan oleh kedua pelaku tersebut ialah berniat untuk merampas harta milik orang lain disertai dengan ancaman, sehingga hukuman yang dijatuhkan pada kedua pelaku tersebut ialah dijerat dengan pasal 363 KUHP jungto pasal 64 KUHP karena telah memenuhi kedua unsur dalam pasal tersebut. Untuk pasal 363 KUHP telah memenuhi unsur yaitu dilakukan pada waktu malam hari dan dilakukan secara bersekutu atau 2 orang, dan dijerat pula dalam jungto pasal 64 KUHP yang memenuhi unsur bahwa perampokan itu merupakan jenis yang sama dengan pencurian, namun titik perbedaannya ialah disertai dengan adanya kekerasan berupa ancaman dan pistol mainan tadi. Di samping itu, apabila dikomparasikan dalam hukum pidana Islam, maka jenis tindak pidana tersebut tergolong dalam hirobah dan dikategorikan dalam jenis jarimah hudud, sehingga diancam dengan hukuman potong tangan dan kaki bersilang. Yang dimaksudkan dalam hukuman tersebut ialah dengan memotong tangan kanan pelaku sekaligus kaki kirinya. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan di tempat umum dan dengan merampas harta milik orang lain secara paksa dan terang-terangan disertai dengan ancaman, namun tidak adanya niatan untuk membunuh korban. Sehingga hadis yang berkaitan dengan kasus pertama tadi ialah haddatsana Sulaiman ibnu Harb qala haddatsana Hamad ibnu Zaidin an Ayyub an Abi Kilabah an Anas ibnu Malik qala qadima unasun min Nuqlin aw Urainah fajtawal Madinah fa amarahum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bilikahin wa ayyashrabu min abwaliha wa albaniha fantalaku falamma sahhu qatalu ra'ya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wastakun na'ama faja'al khabaru fi awwalin nahar faba'atha fi atharihim falamma irtafa'an nahar ji'a bihim fa'amara faqata'a aydiyahum wa arjulahum wa sumirat a'yunuhum wa ulku fil harrati yastasquna fala yusqawna. Qala Abu Kilabah fahaula'i saraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa harabullaha wa rasulah. Hadis tersebut ialah hadis riwayat dari Bukhari dengan nomor hadis 226. Untuk kasus yang kedua yaitu mengenai 2 anggota sindikat penipuan jual beli online yang ditangkap di Trenggalek. Secara garis besar, kronologi kejadian tersebut ialah bermula ketika adanya laporan dari pihak korban yaitu Samsul Arifin yang merupakan salah satu warga Trenggalek
yang melaporkan bahwa dia telah mengalami penipuan berupa penjualan sepeda motor trail mini melalui platform Facebook yang diunggah oleh pelaku. Saat itu korban merasa tertarik akan penawaran harga sepeda motor trail mini dengan harga 2,5 juta. Selanjutnya korban melakukan kesepakatan jual beli dengan pemilik akun atau pelaku yaitu Sandi Rahman dan Syafri. Setelah adanya kesepakatan antara pelaku dan korban tersebut, saat itulah pelaku atau salah satu pelaku berpura-pura menjadi pihak ekspedisi dan meminta kepada korban dengan nominal 2,1 juta dengan alasan untuk asuransi. Setelah ditransfer oleh korban, maka pelaku meminta kembali dengan nominal yang sama dan dengan alasan untuk mempercepat pengiriman dari Malang. Oleh karena itu, korban akhirnya merasa curiga dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Setelah melakukan penyidikan, akhirnya pun polisi menangkap pelaku tersebut dengan barang bukti berupa laptop, mesin printer, alat komunikasi, pesan salinan WhatsApp, dan resi kargo palsu. Motif yang dilakukan oleh pelaku tersebut ialah berniat dan ingin memperkaya diri sendiri dengan praktik penipuan berupa penjualan sepeda motor trail mini secara online yang dijalankan, sehingga kasus tersebut memiliki ancaman hukuman dengan dijerat pasal 28 ayat 1 UU ITE, yaitu dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik, dan dipidana penjara maksimal 6 tahun atau membayar denda paling banyak 1 miliar. Di samping itu, apabila dikomparasikan dalam hukum pidana Islam, maka tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana penipuan dan dikategorikan dalam jenis jarima takzir, di mana ancaman hukuman yang dijatuhkan ialah sepenuhnya akan diserahkan kepada ulil amri. Apabila kita tinjau lebih spesifik lagi, mengutip dari buku Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid 3 karya Abdul Qadir Auda, maka sanksi jarima takzir yang merujuk kepada kasus penipuan tersebut dapat dijatuhi hukuman tasyhir, yaitu dengan mempublis tindak pidana pelaku kepada publik ataupun masyarakat umum, dan selain itu juga dapat dijatuhi hukuman penjara. Untuk segala ketentuannya tetap kembali kepada kewenangan ulil amri. Sehingga hadis yang sesuai dengan kasus penipuan tersebut ialah haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik an Nafi an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an najshi. Hadis riwayat Bukhari nomor 6448. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ataupun khalayak umum. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.